Halo pemirsa, senang sekali saya Rika Amru dapat menjumpai Anda dalam sebuah program yang membahas tentang pengembangan kepribadian seseorang melalui berbagai aspek yang terkait di dalamnya serta hubungannya dengan gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Dan pemirsa, inilah Make It Happen with John Robert Powers. Menurut penelitian, komunikasi nonverbal punya porsi yang lebih besar dibandingkan dengan komunikasi verbal. Hal ini terjadi karena komunikasi verbal memiliki keterbatasan dibandingkan komunikasi nonverbal. Wajah menjadi salah satu sumber informasi yang paling diperhatikan dalam komunikasi interpersonal. Mengingat kepekaan menangkap emosi wajah sangat menentukan kecermatan tindakan yang akan diambil, maka dalam membina hubungan interpersonal kita perlu memiliki kemampuan berakting. Lantas bagaimana kita bisa memainkan peran kita demi tercapainya sebuah tujuan? Nah pemirsa, untuk membahas lebih lanjut di studio telah hadir salah seorang fasilitator dari John Robert Powers, Bapak Anang Hanani, dan juga tentunya Bapak Andrew Ardianto, Curriculum Director John Robert Powers. Bapak-bapak ini saya ke Pak Anang dulu nih sebagai narasumber tamu dalam episode kali ini. Pak, Bapak kan juga pengajar di John Robert Powers itu mengenai vocal expression dan acting. Betul. Nah itu sebenarnya apa sih Pak yang melatar belakangi Bapak bisa mengajar itu? Yang melatar belakangi saya bisa mengajar itu ya. Saya bisa mengajar itu karena saya mempelajari sebenarnya terlebih dahulu. Sebelum mengajar saya mempelajari terlebih dahulu. Nah, mengapa saya mempelajari terlebih dahulu? Karena saya tertarik dengan dunia acting. Jadi sejarahnya begini. Saya tahun 59 kelas 3 SMP waktu itu menghadiri malam perpisahan pelajar SMP. Nah, di situ saya melihat ada acara drama atau sandiwara. Orang-orang bertepuk tangan setelah selesai. Dari tepuk tangan itu saya lalu menjadi ingin juga ditepuk tangan nih. Nah, karena ingin jadi pusat perhatian. Nah, saya berusaha untuk ikut bermain drama. Dan saya bisa tersalurkan waktu itu lewat kegiatan drama itu. Lama-lama menjadi apa itu namanya? Aktivitas. Menyandu. Oke. Menyandu. Nagih ya Pak ya? Nagih. Oh iya. Ini tapi menagih dalam arti positif ya, betul, tentu. betul. Ketagihan. Nah, akhirnya saya merasakan ada selain kenikmatan juga ada kemanfaatan dari bermain drama itu. Saya bisa merasakan bagaimana menjadi orang lain. Bagaimana menjadi seorang raja, bagaimana menjadi seorang gila, bagaimana menjadi seorang pengemis dan lain-lain sebagainya. Nah, dari kebiasaan saya berakting dalam drama itu, saya juga bisa saya manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, ini nih yang menarik sebetulnya, dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Karena kan sebagian orang beranggapan bahwa acting itu hanyalah untuk di panggung atau di film teatrikal begitu. Tidakkah kemudian kalau kita berakting dalam kehidupan sehari-hari seperti Pak Anang katakan tadi, artinya kita berpura-pura nih. Nah, ini masih banyak penafsiran yang keliru terhadap pengertian acting. Banyak yang mengira, anggota masyarakat kita mengira bahwa acting itu hanya untuk bermain sinetron, bermain film, bermain drama, atau bermain profesi yang lain yang ada hubungannya dengan seni peran. Padahal tidak. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita berakting. Kita sekarang sedang berakting. Bahkan setiap hari kita berakting. Berakting ya begitu. Tapi kemudian tidak bisakah acting itu diidentikan dengan apa namanya sikap kepura-puraan misalnya karena kita tidak apa adanya begitu. Nah, memang acting itu sebetulnya mempunyai pengertian melakukan sesuatu atau perbuatan, to act, atau perilaku. Nah, kita sekarang sedang melakukan sesuatu, sedang berbuat sesuatu, sedang berperilaku. Berarti kita sedang berakting. Nah, memang ada perbedaan acting dalam sehari-hari dengan acting untuk seni peran. Antara lain, acting dalam seni peran itu sudah direncanakan secara detail terlebih dahulu untuk seni peran. Ada skripnya. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari cenderung improvisasi. Dan lebih natural. Natural, spontanitas. Tapi juga perlu diingat, dalam kehidupan sehari-hari pun kita kadang-kadang perlu berpura-pura. Perlu berpura-pura, ini menarik ini. Dalam maksud yang baik. Contohnya, kita menghadiri suatu upacara pemakaman. Di upacara pemakaman itu kita harus berakting turut berduka cita. Artinya sedih. Padahal pada saat yang sama, pada hari itu juga kita
mengalami suatu peristiwa mendapat hadiah yang sangat besar, yang surprise, sehingga membuat kita menjadi sangat-sangat gembira, sangat-sangat senang. Nah, kegembiraan itu jangan sampai terbawa dalam upacara pemakaman. Kita harus mampu menghapus kegembiraan kita tadi menjadi suatu kesedihan. Nah, kalau kita tidak bisa berakting, mungkin sulit itu menghapus rasa kegembiraan yang meluap-luap itu. Dan menempatkan diri bagaimana seharusnya kita bersikap, itu tujuannya artinya di situ begitu. sebetulnya. Jadi bagaimana kita bisa menempatkan diri dalam situasi yang tepat. Sehingga kalau kita bicara seni peran, sebenarnya ini adalah seni peran kehidupan. Kalau tadi waktu sebelum syuting Pak Anang sempat ngomong tentang lagunya Ahmad Albar dunia ini panggung sandiwara. Nah, ini sebenarnya benar banget gitu kan, bahwa dunia ini adalah sebuah panggung sandiwara karena belum tentu kita benar-benar sedih waktu menghadiri upacara pemakaman. Begitu pula kalau misalnya gini, ada orang yang mengatakan saya senang banget wajahnya, tapi nggak menunjukkan bahwa dia senang. Wajahnya tegang. Saya senang banget loh. Nah, itu kan jelas dia tidak punya kemampuan acting yang tepat. Nggak nyambung sama omongannya. Artinya paling tidak mimik wajah harus menunjukkan bahwa betul-betul senang. Ada ekspresi yang menunjukkan bahwa kebahagiaan. Betul. Gitu. Jadi dia juga tidak mungkin ngomong waktu ngelayat, ngomong saya menang undian. Itu sih cari gara-gara, bener itu namanya. Gitu. Ya, artinya dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus belajar berakting. Tidakkah kemudian acting itu bisa kita dapatkan serta-merta karena toh itu hal yang spontanitas seperti kata Pak Anang tadi. Nah, selain juga ada perbedaan spontanitas dan direncanakan terlebih dahulu, juga ada kita dalam kehidupan sehari-hari memerankan diri sendiri. Tapi dalam dunia profesi seni peran, kita memerankan sebagai orang lain. Nah, sebagai orang lain ini tentu saja tidak hanya fisik, tapi juga karakter. Termasuk juga suara barangkali perlu dirubah. Nah, kita harus mampu merubah warna suara. Jadi tidak hanya mimik, ekspresi wajah yang seperti dikatakan Mas Andrew tadi, juga ekspresi identitas suara juga harus dan juga bahasa tubuh. Nah, ini menarik sekali, kita akan membahas selanjutnya bagaimana vokal kemudian bahasa tubuh ini mempengaruhi acting kita, apakah dianggap sukses apa tidak. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana karena Make It Happen with John Robert Powers akan kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, Anda masih di Make It Happen with John Robert Powers dan kita lanjutkan perbincangan mengenai kemampuan acting dalam kehidupan sehari-hari. Pak Anang, ini tadi Anda katakan soal vokal suara ini. Nah, sebagian orang beranggapan bahwa kalau suara saya jelek gitu tidak bagus untuk bernyanyi, misalnya berarti saya juga memang harus seperti ini sajalah, tidak bisa untuk kemudian mengubah suara. Apakah kemudian vokal atau warna suara itu bisa diubah? Dalam dunia acting, pelajaran acting, warna suara bisa dirubah. Misalnya warna suara saya ngasih begini. Bisa dibuat berubah menjadi lebih besar. Di-adjust. Dibuat lebih besar lagi juga bisa. Atau dibuat lebih kecil? Atau lebih kecil juga bisa. Mau lebih kecil lagi bisa loh. Betul. Nah, bisa gitu. Tapi juga bisa dibuat cempreng kayak begini. Bisa dibuat cempreng. Bisa juga dibuat mineng. Bisa juga. Bisa juga dibuat yang tertahun seperti ini juga bisa. Bisa juga dibuat yang serak-serak basah seperti ini juga bisa. Itu ada berapa? Ada teknik, betul. Udah ada berapa versi peran? Bisa 15 anu secara standarnya itu. Mungkin yang merasa tidak punya bakat itu karena tidak tahu bagaimana caranya merubah. Karena tidak tahu. Tapi kalau sudah tahu, dicoba, dibiasakan, akan berubah dengan sendirinya. Ini kalau tahu trik dan tekniknya sebetulnya semua orang tidak akan ada yang punya suara jelek. Jadi sebenarnya di John Robert Powers kan kami juga punya prinsip, makanya kenapa acara ini adalah namanya Make It Happen with John Robert Powers. Jadi bahwa kalau kita punya niatan, tidak ada yang tidak mungkin. Hanya pertanyaannya adalah apakah kemudian vokal itu harus dipakai buat nyanyi? Kan tidak. Tapi kalau kita berbicara, kita butuh kemampuan vokal yang tepat. Kalau kita bicara dengan, contohnya gini, saya punya usia mungkin 30-an, tapi kalau saya bicaranya seperti ini, nggak ada yang percaya saya umurnya 30-an tahun. Orang akan berpikir saya anak-anak gitu. Betul. Tapi ada satu tone yang harus kita dapatkan sehingga orang mendengarkan suara saya, oh ya, mature. Waktu saya mendengar bertelepon, kan jelas kita tidak bisa mengekspresikan wajah, tapi ekspresi suara kita akan terlihat dari tone yang kita gunakan. Gitu. Nah, itulah kemudian acting.
acting warna suara itu juga diperlukan begitu. Nah, ini Pak Anang kan mengajar di John Robert Powers. Bagaimana kemudian memotivasi anak-anak didik sehingga mereka yakin ini bahwa warna suara dan kemampuan mereka berakting itu bisa berubah. Ya, jadi cara memotivasi saya, dari saya bertanya lebih dulu, kalian ingin enggak bisa berakting dengan baik? Itu dulu. Kalau tidak ingin, ya sudah enggak perlu belajar. Tapi kalau ingin, akan saya pelajari, akan saya pelajarkan. Itu. Ternyata ingin Pak, ingin. Gimana Pak? Saya ini enggak bakat Pak. Saya bilang ada caranya. Nah ini harus dibocorkan sedikit ini, sepertinya ke pemirsa. Kesulitanmu apa? Saya enggak bisa memerankan orang marah Pak. Saya enggak pernah marah. Masa enggak pernah marah? Pasti pernah marah. Gitu. Ingat-ingat bagaimana kalau kamu marah itu gimana? Ingat-ingat gimana? Atau kalau kamu memang belum pernah marah, kamu tahu enggak orang marah itu gimana? Tahu. Dari mana? Dari TV, dari sinetron. Nah, contoh aja itu. Contoh, sudah tahu, masih belum bisa Pak. Nah, kalau gitu, marah itu cirinya, kalau mengucapkan sesuatu itu ditekan lebih keras. Kalau diberi tanda baca, itu tanda seru. Jadi kalau untuk marah, tekanannya yang harus dikuatkan, bukan volume suaranya. Sementara ini tekanan itu berarti powernya. Tekanan. Jadi begini. Aksennya Pak ya. Pressingnya. Sementara ini lebih banyak orang-orang memerankan kalau marah itu pasti dengan volume suara yang keras. Jadi teriak-teriak. Gitu enggak. Padahal tidak. Dengan berbisik pun kita bisa marah. Contohnya. Lagi-lagi. Saya sudah mengatakan beberapa kali, jangan kau lakukan lagi perbuatanmu itu. Ngerti? Awas. Apa ada Pak orang marah dengan berbisik? Loh ada. Misalnya dalam sebuah kantor, memarahi seseorang di dalam sebuah ruangan supaya tidak terdengar oleh tetangga, teman-teman yang lain atau tetangga di kantor, maka dengan cara berbisik itu malu kalau pendengaran tetangga. Nah, jadi beri tekanan, beri tanda seru. Ada. Kalau mau lebih marah, lebih kasih tanda serunya lebih banyak. Jangan. Mau lebih marah lagi, lebih tekanan. Jangan. Mau lebih berteriak pun boleh. Tergantung dari kebutuhan. Betul. Nah, tapi kan kalau kita punya rasa marah atau rasa sedih, bahagia itu kan terkait dengan emosi. Bagaimana kemudian tadi dikaitkan dengan akting, sebenarnya kita nggak marah tapi kita harus marah karena itu dibutuhkan gitu. Atau Mas Andrew atau Pak Anang bisa menjawab? Saya rasa ini dibutuhkan sebuah keterampilan untuk kita mengontrol emosi ya. Jadi bahkan ada sebuah teknik untuk marah tanpa jadi emosional. Ya itu tadi acting itu gitu kan. Jadi kayak tadi walaupun saya tidak suka kamu melakukan ini. Nah itu kan sebetulnya ada sebuah pernyataan marah, tapi ada tone yang deep yang membuat orang, iya dia marah. Harus diberi tekanan. Kan? Ada penekanan. Walaupun cara bicara saya cukup halus, saya tidak suka kamu melakukan ini. Tapi karena ada kalau misalnya di Islam musik itu ada staccato gitu ya, ada lompat-lompat itu membuat kita ini ada aksennya tertentu, ada tekanannya dan membuat saya. Tapi apakah saya mengeluarkan emosi saya? Tidak selalu. Atau tidak harus berteriak-teriak? Tidak harus berteriak-teriak seperti itu. Gitu kan. Jadi saya terapkan ini juga. Staff-staff saya tahu kalau saya marah adalah salah satu. Mungkin kadang-kadang saya akan ngomel, tapi kadang-kadang saya akan mengatakan saya nggak suka lo ya, kamu lakukan ini. Nah, karena bicaranya cepat, ada tekanan dan tek, tahu. Sedih pun begitu juga. Sedih tidak berarti harus menangis. Betul. Kebanyakannya kalau kita lihat sinetron kita, kalau sedih pasti nangis. Padahal tidak harus menangis. Orang senang aja bisa nangis ya Pak ya? Iya betul. Saking senengnya gitu Saking kan. senang ya. Senang tidak harus ketawa. Iya. Tidak harus ketawa terbahak-bahak. Dengan senyum pun sudah ketawa. Dengan agak mewek-mewek begitu pun itu sudah sedih banget. Tidak harus. Jadi memang harus disesuaikan takarannya begitu dengan kebutuhan. Jadi jangan diambil rata. Prinsip kami di John Robert Powers adalah kalau kemarin kita sempat ngomong tentang POWERS, kita ambil prinsip O. O itu other people. Jadi kalau kita mau melakukan sebuah acting, kita harus lihat juga lawan bicara kita kondisinya seperti apa. Kalau orang lawan bicara kita kondisinya udah lagi istilahnya
mental block tertentu, saya rasa marah dengan teriak-teriak pun justru malah mental semua. Dan tidak efektif tidak akan efektif, komunikasinya. betul. Begitu. Akhirnya tujuan akhirnya adalah mencapai titik komunikasi yang efektif, gitu kan. Kalau kita dari awalnya udah overjoyed, gitu kan, terlalu seneng, kita tertawa terbahak-bahak yang nggak ada berasa sama dia. Gitu. Nah, artinya kuncinya adalah bagaimana acting itu bisa mengefektifkan komunikasi yang kita lakukan, begitu. Nah, ini tambah menarik ini untuk mengupasnya lebih dalam nanti bagaimana kemudian trik-trik yang akan diberikan oleh Pak Anang dan juga Mas Andrew. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan lanjutkan Make It Happen setelah jeda berikut. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami Make It Happen with John Robert Powers, dan kita lanjutkan perbincangan mengenai akting dalam kehidupan sehari-hari. Pak Anang, tadi kita sudah belajar mengenai akting suara, ekspresi wajah, bahkan bahasa tubuh. Nah, kalau misalnya seseorang atau saya ini katakan begitu, sudah jago dalam berakting dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, apakah itu menjadi jaminan bahwa seseorang itu menjadi pribadi yang menyenangkan? Betul, bisa menjamin. Bisa menjamin. Karena yang bisa berakting itu berarti bisa menyesuaikan diri dengan situasi kondisi yang bagaimanapun juga. Dan dengan penyesuaian itu, orang atau masyarakat yang terlibat dalam masalah itu akan merasa senang. Karena dia menanggapinya atau mereaksinya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang banyak. Tapi sepanjang aktingnya itu betul-betul bisa diaplikasikan senatural mungkin begitu, sehingga tidak terlihat berpura-pura begitu ya. Contohnya begini, bahwa dalam dunia akting juga mempelajari suara, pengucapan atau ekspresi suara. Kita mau menyampaikan kepada orang lain ya bahwa di Kalimantan banyak sekali terdapat binatang yang bernama monyet. Nah, kita harus betul-betul berhati-hati dalam penyampaiannya itu. Jangan sampai keliru. Kalau keliru, maka mungkin ada yang tersinggung jadinya. Contohnya begini, ada hubungannya dengan tempo atau jeda atau koma atau berhenti sebentar atau pause. Nah, kalau kita mau mengatakan pada orang lain bahwa di hutan Kalimantan banyak sekali terdapat binatang yang bernama monyet, pengucapannya begini, saudara, monyet banyak sekali terdapat di hutan Kalimantan. Setelah saudara diberi jeda. Nah, kalau keliru karena tidak pernah mempelajari dunia akting sebelumnya, mungkin jedanya jadi lain. Atau dihilangkan begitu, jadi mungkin saudara monyet. Bisa menjadi begini, saudara monyet. Banyak sekali terdapat di hutan Kalimantan. Jadi kita jadinya mengajak orang menjadi tersinggung. Itu ngajak berantem. Jadi itu satu kepribadian yang menjadi tidak menyenangkan karena tidak tahu seharusnya bagaimana pengucapannya. Pengucapannya dan itu salah berakting satu itu contohnya. tadi. Ya, itu ini penting juga untuk profesi sebagai presenter misalnya, karena salah intonasi dan salah jeda begitu kan, maknanya bisa jauh berbeda. Nah, kemudian Mas Andrew, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana untuk mempertahankan sikap bijak, pribadi yang menyenangkan ini, tapi tidak terjerumus dalam kemunafikan. Betul kata tadi Mbak Rike mengatakan tentang sikap bijak, bahwa orang yang menyenangkan itu dia adalah orang yang bijaksana dalam menyikapi sebuah situasi. Dan supaya tidak terjerumus dalam sebuah kemunafikan, kita harus kembalikan pada konteks munafik dan pandai beradaptasi dan menempatkan situasi itu dua hal yang sangat berbeda. Gitu. Jadi munafik adalah luar dalam nggak sama. Gitu. Munafik itu apa yang dia katakan tidak pegang integritas. Sementara justru kalau orang yang beradaptasi, dia tetap menjadi dirinya sendiri, tapi dia tahu kapan waktu yang tepat untuk menampilkan sebuah sikap tertentu. Tahu bersimpati, tahu berempati. Betul, tepat sekali. Jadi kayak tadi kalau ngelayat ya jangan cengengesan waktu orang ngelayat. Itu kan masa kita turut berduka cita. Nah, itu kan keterlaluan sekali. Tapi apakah benar-benar kita berduka cita? Belum tentu. Mungkin kita bisa merasakan kesedihan orang yang kita hadapi, tapi kita nggak perlu ikut larut dalam kesedihan itu.
Kayak tadi kan ada sedih itu ada levelnya. Kita nggak perlu sampai level yang paling mendalam karena mungkin bukan anggota keluarga kita. Dan kalau kita dibilang ngerti banget apa yang dia alami, belum tentu. Malah jadi aneh kalau kita juga ikut meraung atau meratap di situ. Kecuali dia memang adalah orang yang sangat dekat dengan kita, dan ini kaitannya dengan hubungan kan. Seberapa dekatnya sebuah hubungan. Ini yang saya katakan, ini tidak munafik. Kenapa? Dia tahu, dia bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan ini kembali lagi dalam konsep John Robert Powers, ini adalah faktor S, spiritual. Jadi kembali pada kita menjadi pribadi-pribadi yang memang punya passion kepada orang lain, punya compassion untuk orang lain juga. Gitu. Ya, jadi tidak melulu berpikir di diri kita sendiri, tapi juga orang yang kita hadapi, begitu ya. Iya, berempati dan simpati itu tadi. Ini saya membayangkan situasi di kelas dengan gurunya Pak Anang, ini pasti menarik sekali nih. Mata pelajarannya ini acting dan vocal expression itu begitu. Rame, biasanya kalau ada kelasnya biasanya rame ini ya. Emang di kelas justru ramenya atau ketawanya karena lucunya itu justru kalau salah. Latihan Kalau acting, salah salah jadi acting, lucu. jadi lucu kan. Jadi lucu. Karena Jadi misalnya lucu. seperti apa itu Pak? Tidak tepat takarannya tadi begitu ya. Itu tadi yang tidak tepat takarannya, mestinya marahnya itu cukup hanya dengan takaran yang biasa saja. Jangan kau lakukan lagi perbuatanmu itu, ngerti? Itu. Tapi ini, jangan kau lakukan lagi perbuatanmu itu, ngerti? Misalnya gitu. Nah itu jadi ketawa. Dalam membawa itu jadi lucu jadinya itu. Nah itu tentunya dalam mempelajari itu kita tahap bertahap juga. Mungkin takaran 10 dulu, latihan tingkatkan lagi. Nah itu ada teori kejiwaan, penjiwaan. Ya itu ada teori if. Teori if itu seandainya benar-benar terjadi. Jadi sesuatu yang mau kita pura-purakan ini, anggap seandainya itu benar-benar terjadi bagaimana? Artinya supaya kita lebih bisa menjiwai. Ya. Yang kedua ada teori ingatan emosi. Ingatan emosi itu mengingat-ingat bagaimana getar emosi kita pada waktu kita mengalami peristiwa itu ketika benar-benar terjadi. Ingat-ingat itu. Oh kalau saya gembira, getar emosi saya begini. Kalau saya marah begini. Kalau saya sedih begini. Itu, dan lain sebagainya. Diingat. Nah, lalu anggap itu kalau benar-benar terjadi bagaimana? Seolah-olah terhadap diri kita begitu. Sebab acting yang baik itu adalah acting yang sebetulnya pura-pura, tapi tampaknya kayak betul-betul yang terjadi. Jadi kalau kita berakting marah, kadang-kadang ada yang, aduh aku takut, jangan. Jadi kalau kita marah pura-pura marah pada langsung, nggak bisa jawab, karena merasa kayak dimarahi betulan. Nah, saya bilang itu betul gitu, kayak betul-betul terjadi. Itu justru yang acting baik. Natural ya. Pura-pura tetapi tidak terlihat pura-pura. Kayaknya benar-benar terjadi. Nah, ini saya dengar-dengar ini katanya Pak Anang ini salah satu mentor favorit di John Robert Powers ini ya, karena topiknya tidak fun, umum. memang asik gitu sih, dan kontroversial kadang-kadang gitu ya. Kontroversial begitu ya. Mungkin Mas Andrew bisa memberikan kesan sedikit tentang topik kita ini dalam kalimat yang singkat. Ini menarik bahwa kata berpura-pura itu kan kadang-kadang banyak orang menyalahartikan kata pura-pura sebagai itu tadi kemunafikan. Tapi sebetulnya kayak lagi dunia ini adalah sebuah panggung sandiwara di mana kita harus tahu memerankan. Contoh, sikap saya kepada istri saya pasti akan berbeda kepada sikap saya dengan sikap saya kepada anak. Juga sikap saya kepada pembantu juga pasti akan berbeda. Dan ini kita bicara tentang memainkan peran dalam kehidupan yang tepat. Kalau saya memperlakukan pembantu saya seperti memperlakukan istri, kasus besar. Betul, kasus besar. Betul. Jadi makanya kenapa banyak orang terjadi masalah-masalah yang seperti itu, karena dia salah memerankan. Gitu kan, salah memerankan dalam pola kehidupan gitu kan. Akhirnya atau kalau enggak saya memerankan saya sebagai orang tua kemudian murni jadi temannya anak saya. Saya salah peran lagi, fatal juga. Anak saya jadi tidak bisa menghormati saya sebagai orang tua. Kurang respect. Nah, itu kan kalau dibilang pura-pura, ya pura-pura juga, tapi natural juga, gitu. Baik, Pak Anang dan Mas Andrew, ini topik yang menarik sekali. Waktu kita sampai di sini. Terima kasih sudah hadir di Berita Satu, Pak Anang dan Mas Andrew. Dan pemirsa, kini saatnya kita simak beberapa tips dari John Robert Powers.
Ya, pemirsa, semoga informasi tadi bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Saksikan terus Make It Happen with John Robert Powers dengan tema perbincangan menarik yang lainnya. Sampai jumpa.